Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami adukan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Papa. Pada pagi hari ini masih dengan tema yang sama, Kristus adalah kekuatan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, dan izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita juga mendapatkan kekuatan. Melalui firman Tuhan ketika kita melangkah dengan ragu, firman Tuhan itu justru yang menguatkan kita. Firman Tuhan itu justru yang memberikan pengharapan kepada kita. Dan terlebih dahulu kita akan buka ayat emas kita selama 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara, di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Di ayat ke-14 kata Dia adalah Kristus. Kristus juga adalah firman itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Di mana firman yang setiap hari kita dengar, di mana firman yang setiap hari kita pelajari, setiap hari kita baca, itu adalah kekuatan untuk setiap kita. Kita juga sering kali merenungkan firman. Kita juga sering kali ada ayat-ayat hafalan atau ayat-ayat yang kita sukai. Itu juga adalah firman. Firman yang menguatkan setiap kita. Dan sadarkah kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan firman, ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan firman, itu adalah Kristus sendiri yang sedang menguatkan setiap kita. Bahkan ketika kita saat-saat ini sedang ragu dalam melangkah, ragu dalam mengambil keputusan, firman ini sendiri justru yang memberikan pengharapan setiap kita. Firman ini sendiri justru yang memberikan kekuatan setiap kita. Bagaimana Kristus selama 1 bulan ini, bahkan dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan September ini, Kristus adalah kekuatan, Kristus adalah pengharapan. Begitu cintanya Kristus untuk setiap kita, begitu cintanya Kristus sehingga Dia merencanakan segala sesuatunya supaya di dalam Dia kita mendapatkan kekuatan. Firman yang selama ini kita dengar, firman yang selama ini kita baca, itu adalah kekuatan daripada Kristus yang diberikan untuk setiap kita. Dan firman ini juga adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, cara Tuhan untuk menyatakan
cintanya untuk setiap anak-anaknya. Bahkan ketika kita dalam lembah kelam, ketika kita merasa gagal, firman Tuhan ini ya justru menguatkan setiap kita. Bukan hal-hal dunia yang hanya memberikan motivasi-motivasi, kata-kata positif. Itu hanya sekedar menguatkan untuk sementara. Tapi ketika firman yang kita baca, ketika firman yang kita dengar, itu justru menguatkan kita. Bahkan ketika kita baca ada hal-hal baru, ada hal-hal yang lebih diperbarui lagi ketika kita merenungkan dan mendengarkan firman itu sendiri. Kristus sendiri juga yang berarti Tuhan, yaitu Kurios, penguasa hidup kita, Tuhan kita, Allah kita, yang merencanakan segala sesuatunya ini indah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita mengalami masalah, bagaimana setiap kita mengalami kegagalan, kita tidak datang kepada Kristus. Kenapa kita tidak datang kepada Kristus? Bahkan kita justru lebih mengalihkan perhatian kita kepada dunia. Kristus sendiri, yaitu firman yang selalu kita baca, mulai dari kita kecil hingga kita dewasa. Ini adalah kekuatan yang daripada Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita mengalami masalah, kenapa tidak utama yang kita datangi adalah Kristus? Justru kita mendatangi hal-hal dunia, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita anggap bisa memberikan solusi, hal-hal hobi-hobi kita yang bisa menguatkan kita, bukan Kristus sendiri yang itu adalah firman yang sangat dekat dengan kita, yang setiap hari kita dengar, yang setiap minggu kita datang ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Itu justru kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan bahwa Kristus itu adalah pengharapan. Kita mendengarkan bahwa Kristus adalah penebus kita. Justru Kristus ingin menyatakan bahwa Dia begitu mencintai kita, begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Alangkah indahnya apabila kita lebih sering, kita lebih mempunyai banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita gagal, seringkali kita jatuh. Tapi Kristus sudah membuat sedemikian rupa banyak hal yang sudah Kristus atau Tuhan Kristus siapkan untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Pernahkah kita menyadari, pernahkah kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah kekuatan kita? Apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah rasakan, dan apa yang tidak pernah kita harapkan. Bahkan iman percaya kita kepada Kristus itu menjadi kekuatan sendiri dalam hidup kita ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita merasakan bahwa Kristus itu selalu hadir di setiap kehidupan kita. Kekuatan yang daripada Kristus itu kekal adanya. Kekuatan itu akan terus-menerus menaungi kita. Kekuatan itu akan terus mendampingi kita asalkan kita dekat dengan sumbernya, asalkan kita selalu memperbarui setiap pengenalan kita akan Kristus melalui firman, melalui sosial media yang kita dengar. Bagaimana Bapak Ibu Saudara selama 1 bulan ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Kristus adalah kekuatan kita. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, kelemahan-kelemahan yang selalu kita rasakan, itu justru akan menjadi kekuatan kita kalau kita menyadari bahwa Kristus menggunakan kelemahan kita ini sebagai kekuatan. Justru kita juga pernah mendengar bahwa kelemahan kita ini adalah panggungnya Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Apa yang kita lakukan lagi, apa yang kita khawatirkan lagi kalau Kristus itu adalah kekuatan kita. Kristus itu adalah firman sendiri. Kristus itu adalah hal yang kita pelajari selama ini, bahwa pengenalan akan Kristus, semakin dalam kita mengenal Kristus, maka semakin kuat juga kita mendapatkan kekuatan daripada Kristus. Mari kita melangkah bersama
bersama Kristus. Mari kita yakin dan tidak ragu lagi melangkah bersama Kristus, karena kekuatan daripada Tuhan selalu menyertai kita, karena kekuatan daripada Tuhan tidak akan pernah hilang daripada kita asalkan kita selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Kristus, yaitu firman itu sendiri. Dia Bapa kita, Dia Kristus kita, Tuhan kita yang menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita dapat mengenal Dia, sehingga Dia yang harusnya tidak melakukan penebusan dosa, justru Dia mau melakukannya supaya kita lebih dekat dengan Dia. Dia memberikan contoh untuk setiap kita bagaimana kita harus hidup. Kekuatan daripada Kristus itu yang justru harus selalu kita pegang, justru harus kita yakini bahwa setiap langkah kita tidak akan pernah ragu, setiap langkah kita tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah tidak pasti, karena firman Tuhan, karena Kristus itu sendiri pasti dan akan selalu menyertai kita. Kekuatan itu akan terus-menerus menaungi kita. Kekuatan itu akan terus-menerus diperbaharui supaya kita bersama Tuhan pasti kita bisa melakukan apapun yang kita yakini bahwa kekuatan Tuhan akan terus-menerus mendampingi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita tidak lagi mengandalkan hal-hal dunia. Setiap kita tidak lagi lari kepada hal-hal dunia, supaya firman ini, supaya Kristus ini menjadi kekuatan kita. Biarlah kekuatan-kekuatan di dunia ini bersifat sementara. Kekuatan-kekuatan yang di dalam dunia ini hanya bersifat sesaat, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kita akan yakin, kita akan berpengharapan dan kekuatan daripada Kristus ini yang akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam bulan September ini, bulan Kristus adalah kekuatan, kita mempunyai pengenalan yang lebih dalam kepada Kristus, bahwa Kristus adalah kekuatan kita, Kristus adalah penopang kita, Kristus adalah sumber kekuatan daripada kita. Biarlah firman ini dapat menguatkan setiap kita, biarlah kebenaran firman ini dalam 1 bulan ini yang kita dengar, dalam segala perkara yang ditanggung di dalam Dia, biarlah segala masalah dalam hidup kita, lembah kelam dalam hidup kita, biarlah kekuatan Tuhan yang menanggungnya, bukan kekuatan daripada kita. Biarlah firman ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita mau melangkah, kita mau menjalani hidup ini dengan kekuatan yang diberikan daripada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat daripada Tuhan, mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas segala firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menguatkan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami, untuk kami mempunyai pengharapan yang lebih di dalam Tuhan, supaya kami Tuhan dapat melangkah dengan pasti, tanpa ragu, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, firman itu sendiri, Kristus yang telah menguatkan setiap kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.